Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengumumkan secara resmi pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, serta Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Pemecatan ketiganya ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK saya baca sebagai berikut. 1. Surat keputusan nomor 1649 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angka Romawi garis miring 2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, 1. Menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Melarang saudara tersebut di atas pada diktum 1 di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo. 4. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Surat keputusan nomor 1650 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angka Romawi 2024 tentang pemecatan Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memutuskan menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Surat keputusan nomor 1651 KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angka Romawi 2024 tentang pemecatan Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memutuskan menetapkan, 1. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan dirinya menghormati dan menghargai keputusan PDI Perjuangan yang secara resmi memecat dirinya. Sementara itu Bobi Nasution enggan memberikan komentar terkait hal ini. Menanggapi pemecatan dari PDIP, Gibran menegaskan bahwa dirinya menghormati keputusan partai dan akan berfokus menjalankan tugasnya sebagai Wapres membantu Presiden Prabowo Subianto. Sementara Cagup terpilih Sumatera Utara Bobi Nasution enggan berkomentar terkait pemecatannya sebagai kader PDI Perjuangan. Ia hanya tersenyum saat menanggapi pertanyaan awak media. Diketahui sebelumnya PDI Perjuangan resmi memecat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.
Gibran Rakabuming Raka dan juga Bobi Nasution dari keanggotaan partai karena melanggar etik serta melakukan pelanggaran berat. Kami menghargai dan menghormati keputusan partai. Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo. Ya, tapi nanti akan bergabung ke partai lain nggak, Mas? Ada rencana untuk gabung ke partai lain nggak, Mas, untuk saat ini? Tunggu saja. Kan Golkar terbuka nih, Mas, untuk menerima Mas Gibran dan Pak Jokowi juga. Tunggu saja. Kalau ada ajakan dari partai lain, Mas? Sebelumnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga sempat menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi dan keluarganya bukan kader Partai Banteng meski masih memiliki KTA. Menurut Jokowi berarti partainya perorangan. Berarti partainya perorangan. Artinya ada, berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Ya, partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana, Pak? Tapi Pak, masih ingin seperti ini ya, Pak? Ya udah itu. Atau ada, kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lain ya? Seperti ada rumor untuk Golkar. Partai perorangan. Ada tawaran dari partai lain, Pak, mungkin, Pak? Ada tawaran partai lain mungkin, Pak? Partai perorangan. Dan untuk membahas hal ini kami telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid. Selamat sore Pak Nurdin. Hadir pula. Selamat sore. Iya, selamat sore Pak Nurdin. Hadir ya, pula bersama saya di Dewan Pembina Partai Golkar, politisi senior Partai Golkar. Baik. Bukan Wakil Ketua Umum Mbak Prita. Ya, baik Bapak. Ya, hadir pula bersama kami relawan Jokowi Sylvester Matutina. Selamat sore Bung Sylvester. Selamat sore. Ya, juga hadir bersama kami pengamat politik SMRC Saidiman Ahmad. Selamat sore Pak Saidiman. Selamat sore Friska, selamat sore Pak Sylvester dan Pak Nurdin Halid. Ya. Selamat sore semuanya. Saya ke Pak Sylvester dulu ya. Pak Sylvester, ini pasca tidak lagi jadi presiden, apakah Bapak Joko Widodo masih butuh kendaraan politik begitu? Ya, kalau sampai saat ini sih belum ya. Pak Jokowi istilahnya berdiri di atas semua partai, tentunya partai koalisi ya. Yang kita lihat banyak tawaran, bahkan karpet merah ya yang diberikan kepada Pak Jokowi dari berbagai macam partai. Intinya kalau kita melihat dari Pak Jokowi sendiri, beliau santai, sangat bahagia, dan ini merupakan suatu anugerah. Pemecatan ini suatu anugerah buat Pak Jokowi, sudah terbebas dari sebutan petugas partai. Jadi kita melihat bahwa beliau sangat bahagia. Berarti sebelumnya tertekan dong Pak? Ya, namanya sebutan petugas partai ini kan nggak mengenakan ya. Oke. Makanya sekarang ini Pak Jokowi juga bahagia bahwa beliau mendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo sekarang memimpin Indonesia untuk kemajuan Indonesia. Dan ini sangat menyenangkan bukan hanya buat Pak Jokowi ya, tapi kita semua, para relawan, partai-partai, termasuk masyarakat. Bahkan ini, pemecatan ini akan sangat mensolidkan dukungan kepada Pak Jokowi, termasuk dengan Pak Prabowo ya. Kita lihat setelah kemarin juga mau dipecat juga, Mas Hasto ketemu sama Felicia Tisu, mantannya Mas Kaisang, dan besoknya langsung Pak Prabowo mengundang Pak Jokowi ke Kertanegara. Jadi kembali lagi, pemecatan ini sangat melegakan pendukung Pak Prabowo, termasuk pendukung Pak Jokowi dan Mas Gibran ya, kita semua ya. Termasuk kalau dilihat dari beberapa pernyataan ketua-ketua partai, sekjen partai, bahwa mereka juga happy dan ingin Pak Jokowi bergabung dengan partai-partai yang
selama ini mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Baik, baik. Sekarang saya ke Pak Nurdin mungkin. Pak Nurdin, ini kabarnya tadi Pak Silvester sudah bilang bahwa ada beberapa partai besar yang sudah siap gelar karpet merah begitu untuk Bapak Jokowi. Termasuk Golkar kah? Jadi Bang Rizka, Partai Golkar adalah partai yang terbuka ya. Kalau dari setiap perusahaan partai yang TBK gitu ya. Nah, kita terbuka aja siapa saja termasuk Pak Jokowi ketika hendak menjadi anggota Golkar. Cuman saya sependapat dengan Pak Prisma itu bahwa beliau sebaiknya adalah menjadi bapak bangsa ya. Karena koalisi Indonesia Maju itu kan partai sekarang sangat solid mendukung Pak Prabowo. Nah, jadi kalau Pak Jokowi masuk di salah satu partai dari koalisi itu, ya itu bisa mungkin bisa menciptakan bukan tidak solid, tapi kemudian ada kecemburuan lah. Karena Pak Jokowi ini kan milik semua ini dari koalisi Indonesia Maju ini. Kita sangat menghargai itu. Dan saya setuju sekali dengan bahwa beliau itu biarlah berdiri di atas semua golongan, di atas semua partai, khususnya partai koalisi. Karena kalau beliau masuk di Golkar, kita terima. Nah, cuman di Golkar sekarang ini beliau menjadi kader biasa. Sayang sekali, beliau sekarang mantan presiden, beliau sangat dihormati, kemudian beliau sangat merakyat itu. Kalau menjadi kader biasa saya di Partai Golkar, menurut saya beliau juga pasti tidak bersedia. Karena sekarang kalau di Partai Golkar sekarang ketua umum sudah ada, ketua dewan pembina sudah ada, ketua dewan kehormatan sudah ada. Jadi untuk jabatan-jabatan penting di Partai Golkar sekarang ini sudah terisi semuanya. Nah, tapi namun demikian kalau Pak Jokowi hendak menjadi kader Partai Golkar, itu Partai Golkar tentu sangat-sangat menerima karena kita partai terbuka. Siapa saja mau menjadi kader Partai Golkar, pasti dengan tangan terbuka, dengan penuh keikhlasan kita semua kader akan menerima itu. Kalau seandainya gabungnya ke Partai Golkar nih, benarkah jadi kader biasa? Tidak adakah posisi sesuatu begitu untuk Bapak Jokowi yang merupakan Presiden ke-7? Sekali lagi, beliau ini kan adalah lebih baik menjadi bapak bangsa lah ya. Berdiri atas semua partai koalisi Indonesia Maju. Nah, sehingga kontribusi pemikiran beliau akan bisa efisien dan efektif dalam mendukung Pak Prabowo untuk membangun bangsa ini. Dan mungkin juga nanti beliau bisa diikutkan dalam pemerintahan Pak Prabowo sebagai ketua Dewan Pertimbangan atau apapun namanya. Karena beliau memang pikiran, tenaganya masih dibutuhkan oleh negara ini. Nah, sekarang saya hanya menyampaikan saja sekarang di Partai Golkar ini fungsi-fungsi utama Partai Golkar itu sudah pada terisi. Nah, kecuali nanti kalau misalnya beliau benar-benar masuk menjadi kader Partai Golkar, kemudian diberi tempat, tentu mengundurkan diri misalnya kalau ketua Dewan Kehormatan, ketua Dewan Pembina, ataupun ketua umum. Tapi kalau ketua umum itu harus melalui Munas, ya. Dan kita baru Munas. Sayang sekali kalau kita Munas lagi hanya untuk mengakomodir Pak Jokowi. Dan saya kira Pak Jokowi juga tidak setuju dengan cara-cara seperti itu. Saya yakin beliau adalah seorang tokoh bangsa, seorang yang sudah paham betul dengan riak-riak dalam berpolitik. Saya kira beliau juga tidak setuju kalau disiapkan tempat khusus beliau kemudian diadakan lagi Munas Partai Golkar. Menurut saya itu beliau pasti tidak setuju dengan kondisi-kondisi seperti itu karena beliau juga terutama menjadi pembina politik ya tentu bisa mengakomodir semua kepentingan dalam sebuah politik itu. Ya baik, kalau dari Pak Saidiman bagaimana Anda melihatnya Pak? Posisi yang cocok untuk Bapak Jokowi di mana sih Pak? Di partai apa dan posisinya apa? Iya, saya kira pertama idealnya memang Pak Jokowi menjadi bapak bangsa ya sebagai mantan presiden dan sekarang sudah keluar dari partainya semula. Saya kira memang saya setuju dengan Pak Nurdin Halid, dia di atas segalanya mestinya. Idealnya seperti itu. Tetapi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang, di mana pada pilkada ini misalnya Pak beliau turun ya ke lapangan, turun gunung begitu, itu artinya menunjukkan bahwa hasrat atau energi Pak Jokowi untuk tetap aktif di dalam politik praktis ini masih cukup besar. Karena itu saya menduga memang perlu disalurkan. Kalau sebagai individu saja begitu saya kira itu tidak akan maksimal. Memang seharusnya masuk partai politik atau berada di partai politik yang kemudian itu menjadi kendaraan politiknya ke depan. Karena kita lihat hasrat atau energi untuk tetap aktif di politik ini masih cukup besar. Itu berbeda misalnya kayak seperti Pak B.J. Habibie dulu atau Pak SBY walaupun tetap di Demokrat begitu ya.
Nah, kalau bicara soal ke partai politik mana, saya kira ada dua partai politik sekarang yang banyak disebut. Pertama adalah Gerindra, kemudian ada Partai Golkar. Tetapi kalau beliau masuk di Partai Gerindra, tentu ini juga saya kira tidak akan mudah karena di sana sudah ada Pak Prabowo sebagai mataharinya Gerindra, begitu ya. Dengan kehadiran Pak Jokowi di sana tentu akan ada dua matahari, dan saya kira tidak akan sederhana persoalannya. Nah, kalau masuk ke Golkar, mataharinya mungkin lebih dari dua, malah akan lebih banyak. Pak Nurdin Halid di sana, tokoh-tokoh Partai Golkar banyak sekali. Jadi mataharinya menjadi sangat banyak. Saya kira complicated di sana. Apalagi misalnya tadi disebutkan oleh Pak Nurdin Halid bahwa untuk menjadi ketua umum ya harus melalui proses yang panjang. Mungkin bisa saja Partai Golkar mengubah aturan untuk mengakomodir seseorang yang baru masuk dan langsung menduduki posisi penting di Partai Golkar. Tetapi saya kira itu juga akan ada persoalan di sana. Nah, saya justru melihat mungkin perlu alternatif ketiga, yaitu Pak Jokowi membangun partainya sendiri yang dari awal. Dan sudah ada sebetulnya partai yang saya kira sudah dekat dengan keluarga Pak Jokowi, yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Menurut saya kalau Pak Jokowi hadir di sana, dia tentu akan menjadi matahari satu-satunya di situ, dan dia bisa membangun dari awal. Walaupun ini bukan partai yang sepenuhnya baru, tetapi menurut saya ini menjadi penting untuk mengidentikan Pak Jokowi dengan partai seperti Partai Solidaritas Indonesia. Dan kalau kita lihat misalnya PSI sendiri kan dibangun memang sedikit banyak selama ini itu berusaha untuk mengidentikan diri dengan Pak Jokowi. Saya kira posisi itu justru mungkin lebih pas untuk Pak Jokowi dibanding misalnya menjadi satu dari sekian matahari di partai-partai besar seperti Partai Golkar. Baik, kita tahan dulu, Bapak-Bapak tetap bersama kami karena selepas informasi berikut dialog akan kami lanjutkan. PDIP lepas Jokowi, kehangatan hubungan Joko Widodo dan PDI Perjuangan digadang-gadang tidak lagi hangat. Sosok Joko Widodo seolah menjadi simbol perjuangan yang beringsut dari akar rumput menjadi sosok yang bertahta di tataran pucuk. Ya, sosok yang dikenal sebagai tukang kayu ini teruji mampu hingga lambat laun bisa menangkan tahta RI 1. Tentu saja, keberhasilan ini tak lepas dari andil PDIP sebagai kendaraan politik yang menaungi Joko Widodo dalam perjalanannya. Dimulai dari keberhasilannya pimpin Kota Solo, nama Jokowi semakin wangi setelah ukir prestasi melalui kendaraan SMK. Hubungan Jokowi dan PDIP semakin lekat, terlebih kala partai berlogo kepala banteng ini usung Jokowi di Pilkada Jakarta pada 2012. Kemenangan telak bisa didapat. Tak berlangsung lama, PDIP kembali usung Jokowi dalam pemilihan Presiden RI. Bak gayung bersambut, Jokowi yang diusung PDIP bisa dengan mudah merangkul hati rakyat. Hingga akhirnya Jokowi terpilih menjadi Presiden RI. ...2019, kemenangan Jokowi kembali terulang. Hingga akhirnya Jokowi resmi menjadi Presiden RI untuk kedua kali. Dalam perjalanan ini, PDIP masih utuh mendampingi dan mendukung program Jokowi. Namun rupa-rupanya, dinamika politik yang terjadi berkata lain. Kami sungguh mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada PDI Perjuangan karena di tengah-tengah upaya menenggelamkan PDI Perjuangan oleh Pak Jokowi beserta keluarganya, ternyata dukungan rakyat semakin masif. Ya, sahabat sore pemirsa, masih bersama kami di Dialog. Pak Sylvester, Pak Nurdin, dan Bapak Saidiman masih bersama kami. Pak Sylvester, partai mana sih yang sejalan dengan Pak Jokowi sebenarnya? Karena tadi Bapak sempat menyebut bahwa banyak partai yang siap menggelar karpet merah. Kemudian Pak Nurdin bilang bahwa Golkar siap buka pintu, tapi bingung di posisi apa. Pak Saidiman juga menyarankan mungkin lebih ke PSI atau membangun partai sendiri. Menurut Bapak bagaimana? Ya, kalau untuk saat ini sih belum ya. Jadi intinya kita juga nggak mau berandai-andai. Yang pasti kalau kita lihat beberapa partai sudah ingin Pak Jokowi bergabung.
bahkan yang saya bilang tadi sudah memberikan karpet merah. Tapi sebagai masyarakat atau sebagai pendukung Pak Jokowi, kita berharap juga, saya sama seperti Pak Nurdin Ali tadi, bahwa Pak Jokowi lebih baik berdiri di atas semua partai dan menjadi Bapak Bangsa. Ya. Kalau toh memang harus berpartai, mungkin di partai yang Koalisi Indonesia Maju ya, paling enggak untuk mendukung agar pemerintahan Prabowo Gibran ini sukses dalam visi misinya untuk memajukan Indonesia. Karena dari awal juga Pak Jokowi dan kita semua ingin agar kedepannya Indonesia ini mempunyai presiden yang kuat, presiden yang tidak dibawa ketiak daripada ketua umum partai atau pemilik partai, yang tidak bisa diintervensi oleh politisi jahat, oleh pengusaha hitam, ataupun dari pihak asing. Dan itu kita lihat ada di diri Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, jadi intinya bahwa kalau untuk saat ini sih kita belum melihat mana semua partai sih yang di Koalisi Indonesia Maju baik-baik, bagus-bagus, juga tidak arogan, tidak sombong, dan juga benar-benar bisa kerja ya. Baik. Jadi kembali lagi Pak Jokowi sudah terbebas dari petugas partai yang ya banyaklah kader-kadernya yang nggak bagus lah menurut kita. Baik Pak Said Iman, kalau melihat dinamika hubungan Bapak Jokowi dengan para pimpinan partai sekarang, Anda melihatnya kemungkinannya seperti apa? Merapat kemanakah, akan dekat kemanakah, atau menyokong dari belakang, atau bagaimana? Iya, kalau kita bicara soal kedekatan ya tentu Pak Jokowi dekat ya dengan partai-partai pendukung pemerintah sekarang. Pak Jokowi sendiri kan menjadi bagian dari pendukung Koalisi Indonesia Maju, menyoronkan anaknya menjadi pendamping Pak Prabowo. Tentu Pak Jokowi ada di sana, dan dalam hal ini berhadapan dengan mantan partainya PDI Perjuangan. Jadi saya kira kalaupun Pak Jokowi masuk partai, tentu akan masuk di salah satu partai yang sedang ada sekarang. Kecuali misalnya Pak Jokowi ingin membangun partai sendiri, dan saya kira itu opsi yang menarik sebetulnya untuk tokoh sebesar Pak Jokowi. Karena kalau masuk di salah satu partai besar, saya kira Pak Jokowi bisa dengan posisinya sekarang sebagai mantan presiden, tidak punya lagi kekuasaan secara langsung, saya kira bisa, dan menjadi orang baru di partai besar, saya kira itu bisa tidak maksimal. Kalau kita melihat Pak Jokowi sebenarnya, kalau Pak Jokowi ingin aktif ya secara penuh di dalam politik praktis, menurut saya membangun partai baru atau membangun partai yang masih kecil, yang masih relatif baru, menurut saya itu opsi yang menarik untuk tokoh seperti Pak Jokowi. Karena kita tahu di Indonesia ini salah satu kekuatan partai politik itu adalah aspek ketokohan. Dan Pak Jokowi punya itu sebetulnya sebagai modal untuk membangun partai. Ya. Baik, terakhir Pak Nurdin, boleh Pak closing statement? Apa yang diharapkan dari kondisi ini? Jadi saya kira Pak Jokowi itu terbunuh seorang tokoh negarawan ya, seorang tokoh politik yang punya relasi yang sangat kuat dengan rakyat. Ya, kita lihat selama ini beliau sebetulnya sangat tidak bergantung kepada salah satu partai. Itulah kemudian Koalisi Indonesia Maju sangat mencintai Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sangat dekat dengan Partai Golkar maupun dengan partai-partai lain. Kenapa? Karena beliau sebagai tokoh politik punya relasi yang sangat kuat dengan rakyat. Nah, oleh karena itu salah satu faktor di mana Golkar menaikkan suaranya, kursinya, itu pasti ada faktor Pak Jokowi yang memiliki kedekatan baik sebagai pribadi maupun sebagai presiden, dan sampai sekarang pun masih memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi. Oleh karena itu saya sih secara pribadi menyarankan beliau sebagai tokoh bangsa saja, sehingga semua partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju plus ya, sekarang sudah plus itu, semua bisa dimintai nasihatnya, bisa memberikan arahan, bisa memberikan tuturi handayani, kira-kira gitu kepada
partai-partai untuk membangun bangsa yang sangat besar ini. Siap. Saya kira gitu, Baik. Pak Priska. Iya. Baik, terima kasih Pak Sylvester, Pak Saidiman, dan juga Pak Nurdin Halid sudah bergabung bersama kami di Terima Dialog kasih. Sindo sore-sore hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Sinter. Terima kasih Pak Nurdin, Pak Sylvester. Terima kasih.